Coba bayangkan, kita mundur ke tahun 2011. Saat itu, kalau kamu mau bikin aplikasi HP, kamu cuma punya dua pilihan. Tunduk sama aturannya Apple di App Store, atau ikut arusnya Google di Android. Dunia mobile mulai terasa seperti penjara bertembok tinggi. Walled garden, kalau kata orang teknologi. Web, HTML5, itu cuma dianggap warga kelas 2. Cuma buat buka berita atau Facebookan doang. Nggak ada yang percaya kalau web bisa ngejalanin game berat atau ngakses kamera HP dengan lancar. Tapi, ada satu organisasi yang gerah melihat situasi ini. Mereka adalah Mozilla, pembuat browser Firefox yang dulu pernah menumbangkan Internet Explorer. Mereka punya ide yang terdengar mustahil, bahkan gila. Mereka bertanya, kenapa kita butuh sistem operasi yang berat? Kenapa kita butuh App Store tertutup? Kenapa HP kita nggak langsung ngebooting ke browser aja? Ide ini bukan cuma wacana. Ini adalah awal dari proyek ambisius bernama Firefox OS. Sebuah sistem operasi di mana tidak ada aplikasi native. Semua yang kamu lihat dari tombol telepon, SMS sampai game adalah website. Hari ini, kita akan bedah sejarah Firefox OS. Bagaimana sekelompok insinyur nekat mencoba meruntuhkan dominasi Android dengan bermodalkan JavaScript, dan bagaimana mereka berhasil bikin 18 CEO perusahaan telekomunikasi dunia tunduk di satu panggung. Selamat datang di Sans Techno, dan ini adalah kisah Boot to Gecko. Cerita ini dimulai dari sebuah postingan di mailing list pada Juli 2011. Judul proyeknya Boot to Gecko, B2G. Tujuan awalnya bukan mau jualan HP, bukan mau ngalahin pangsa pasar Samsung. Tujuannya murni idealisme, mendorong batas kemampuan web. 4 orang pendirinya bukan orang sembarangan. Ada Andreas Gall, jenius di balik teknologi JavaScript. Ada Chris Jones, ada Mike Shaver, dan tentu saja Brandon H., sang pencipta bahasa pemrograman JavaScript sekaligus CTO Mozilla. Mereka merasa web itu didiskriminasi. Di PC, web bisa ngapa-ngapain. Di HP, web itu lelet, nggak bisa akses getar, nggak bisa akses baterai, nggak bisa akses kontak. Mereka ingin membuktikan kalau itu salah. Cara mereka membangun OS ini unik banget. Bayangkan HP Android. Android itu punya lapisan bawah, kernel Linux. Terus di atasnya ada lapisan Java yang tebal dan berat. Baru di atasnya lagi ada aplikasi. Nah, tim Mozilla ini melakukan hal ekstrim. Mereka mengambil lapisan bawah Android, Gong, lalu membuang seluruh lapisan Java-nya. Sebagai gantinya, mereka menaruh mesin browser Firefox, Gecko. Dan tampilan antarmukanya, Gaia, itu murni ditulis pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi, secara teknis, HP Firefox OS itu adalah browser yang berjalan langsung di atas besi, bare metal, tanpa perantara. Makanya, dia dijanjikan bakal super ringan dan kencang. Desember 2011, tim kecil ini berkumpul di Taipei, Taiwan, di sebuah kantor yang bahkan belum selesai direnovasi, di gedung yang menghadap Taipei 101. Mereka bekerja siang malam, coding seperti orang kesurupan, dan di sanalah keajaiban pertama terjadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang berhasil melakukan panggilan telepon, bukan lewat aplikasi dial-up biasa, tapi lewat sebuah halaman web, tanpa plugin, tanpa aplikasi tambahan. Cuma kode web biasa, tapi bisa ngomong ke hardware HP buat nelpon. Di saat itulah, mereka sadar, gila, ini beneran bisa jalan. Semangat mereka terbakar. Tahun 2012, mereka nekat bikin prototipe. Mereka mengambil HP Samsung Galaxy S2, menghapus Android-nya, dan mengisinya dengan B2G. Mereka bawa HP itu ke pameran teknologi terbesar di dunia, Mobile World Congress di Barcelona. Tahu nggak apa yang terjadi? Dunia telco atau telekomunikasi jatuh cinta. Kenapa? Karena operator seluler seperti Telefonica dan Deutsche Telekom itu sebenarnya takut sama Google dan Apple. Mereka takut cuma jadi pipa internet doang, sementara Google yang ngeruk duitnya. Mereka butuh alternatif, dan Mozilla datang membawa harapan itu. Dukungan mengalir deras. Adobe, Qualcomm, ZTE, TCL, semua mau ikutan.
Nama proyek Boot to Gecko yang terdengar teknis ini akhirnya diganti dengan nama yang lebih komersial dan garang, Firefox OS. Puncaknya ada di tahun 2013. Ini adalah momen rockstar bagi Mozilla. Di Mobile World Congress 2013, Mozilla menggelar konferensi pers. Mereka mengira yang datang paling cuma 200 orang. Ternyata 700 wartawan dan analis memadati ruangan. Dan yang bikin merinding, di atas panggung itu berdiri 18 CEO perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Bayangkan, bos-bos besar yang biasanya saingan, hari itu bersatu mendukung si rubah api. Mereka semua sepakat, web adalah masa depan, dan kita butuh Firefox OS. Hari itu, Firefox OS jadi trending topik dunia. Dia bersanding dengan berita piala Oscar di Twitter. Booth Mozilla yang ada ekor rubah besarnya penuh sesak. Semua orang penasaran, pengen nyoba HP yang katanya bakal meruntuhkan dominasi App Store. ZTE Open dan Alcatel One Touch Fire diumumkan sebagai perangkat pertama. Rasanya Mozilla ada di puncak dunia. Misi mereka untuk membebaskan internet sepertinya bakal sukses besar. Mereka punya dukungan industri, mereka punya brand yang kuat, dan mereka punya teknologi yang revolusioner. Tapi, di balik pesta pora dan lampu sorot di Barcelona itu, ada bom waktu yang sedang berdetak. Keputusan-keputusan teknis yang diambil karena terburu-buru dan realitas pasar yang kejam siap meledakkan mimpi indah ini berkeping-keping. Apa yang terjadi ketika HP Firefox OS pertama sampai di tangan konsumen? Kenapa teknologi yang katanya canggih itu malah bikin konsumen bingung? Dan apa blunder fatal Mozilla yang membuat mereka terjebak menjadi HP murahan? Pesta di Barcelona sudah usai. Lampu sorot sudah dimatikan. Sekarang saatnya pembuktian. Tahun 2013, HP Firefox OS pertama resmi dijual ke publik. Ada ZTE Open dan Alcatel One Touch Fire. Harganya murah banget. Di beberapa negara harganya di bawah 1 juta rupiah. Desainnya lucu, imut, warna oranye khas rubah. Tapi begitu dinyalakan, disitulah masalah sebenarnya mulai terasa. Kalian harus ingat, visi awal Mozilla adalah web adalah platformnya. Mereka ingin membuktikan bahwa website bisa jalan secepat aplikasi native. Tapi realita teknis di tahun 2013 itu kejam. Tim insinyur Mozilla terbentur satu tembok besar. Koneksi internet. Web itu butuh internet. Kalau internet mati, web mati. Sementara HP, orang butuh main game pas lagi di toilet yang nggak ada sinyal. Orang butuh buka kontak pas lagi di gunung. Teknologi web waktu itu seperti app cache belum cukup canggih buat bikin website yang benar-benar bisa jalan offline dengan mulus. Selain itu ada masalah keamanan. Kalau kamu buka website sembarangan, masa iya website itu boleh langsung akses kamera kamu? Atau ngirim SMS diam-diam? Bahaya dong. Harus ada cara buat memverifikasi mana web yang jahat dan mana yang baik. Karena dikejar deadline peluncuran yang gila-gilaan, Mozilla akhirnya mengambil jalan pintas. Sebuah keputusan yang nantinya mereka sesali. Mereka menciptakan sistem bernama Packaged Apps. Gampangnya gini, alih-alih kamu membuka website lewat URL, alamat web seperti visi awalnya, developer disuruh membungkus kode HTML mereka jadi satu file, mirip file zip. Lalu file itu harus ditandatangani, signed oleh Mozilla biar aman, baru bisa diinstal di HP. Kedengarannya solutif kan? Tapi tunggu dulu. Kalau aplikasinya harus dibungkus, kalau aplikasinya harus diperiksa Mozilla, dan kalau aplikasinya harus di-download dari satu tempat, itu namanya kita bikin App Store lagi dong? Iya, itulah ironi terbesarnya. Mozilla yang berkoar-koar ingin menghancurkan tembok App Store tertutup milik Apple dan Google, malah terpaksa membangun tembok mereka sendiri bernama Firefox Marketplace. Mereka terjebak dalam permainan yang mereka benci. Dan karena mereka bikin toko aplikasi baru, mereka kena masalah klasik pendatang baru. Sepi penjualan. Nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada game-game populer. Yang ada cuma aplikasi-aplikasi web sederhana yang dibungkus ulang. Masalah kedua datang dari teman mereka sendiri. Ingat 18 CEO yang naik panggung tadi? Mereka adalah operator seluler, telco, Telefonica, Deutsche Telekom, dan lain-lain. Mereka memang ngasih duit dan dukungan marketing, tapi sebagai gantinya mereka menuntut banyak hal. Mereka memperlakukan Mozilla bukan sebagai mitra inovasi, tapi sebagai vendor kontraktor.
Mereka datang membawa daftar fitur Android dan bilang, Mozilla, di Android ada fitur ini, di Firefox OS harus ada juga ya. Di Android loadingnya segini, kalian harus samain. Tim Mozilla jadi kehilangan arah, waktu mereka habis cuma buat mengejar ketertinggalan sama Android. Mereka sibuk bikin fitur MMS, fitur Bluetooth transfer, fitur dual SIM, cuma biar sama kayak Android. Padahal Android udah start 5 tahun lebih dulu. Ya jelas nggak bakal kekejar. Akibatnya, HP Firefox OS versi awal rasanya cuma kayak Android versi KW Super. Tampilannya mirip Android, fiturnya mirip Android, tapi performanya, aduh. Karena dipasang di HP murah dengan spek kentang, pengalaman penggunaannya jadi kurang mulus. Scrollingnya patah-patah, buka aplikasinya lama. Konsumen di Brazil atau Spanyol yang beli HP ini mulai mikir, daripada beli HP Firefox yang aplikasinya dikit dan agak lemut, mending nambah duit dikit dapat Android murah yang ada WhatsApp-nya. Penjualan memang ada, tapi tidak meledak seperti yang diharapkan. Di titik inilah, Mozilla sadar mereka butuh strategi baru. Mereka nggak bisa menang kalau cuma jadi Android KW. Maka, muncullah ide dari manajemen baru. Ide yang terdengar heroik, tapi sebenarnya adalah jebakan Batman. Mereka berpikir, kalau kita nggak bisa menang di fitur, kita harus menang di harga. Mereka mencanangkan proyek ambisius, smartphone seharga $25, sekitar Rp300.000. Targetnya adalah negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia. Apakah strategi perang harga ini berhasil menyelamatkan Firefox OS? Atau justru ini adalah awal dari akhir karena mereka meremehkan selera pasar? Tahun 2014, Mozilla berada di persimpangan jalan. Menjadi Android KW terbukti gagal memikat pasar Eropa. Maka, di bawah kepemimpinan baru Li Gong, Mozilla memutar kemudi 180 derajat. Mereka melihat peta dunia dan menunjuk ke arah Asia dan Amerika Latin. Di sana, pikir mereka, miliaran orang masih pakai HP Nokia jadul atau feature phone. Mereka pengen smartphone, tapi nggak punya duit. Muncullah ide gila itu. Smartphone $25. Iya, kalian nggak salah dengar. HP pintar seharga 300 ribuan rupiah. Tagline mereka heroik, Connecting the Next Billion, menghubungkan 1 miliar pengguna berikutnya. Mereka menggandeng pabrikan chipset murah meriah, Spreadtrum, dan merilis HP di India lewat brand lokal seperti Intex dan Spice. Di atas kertas, strateginya jenius. Siapa yang nggak mau smartphone semurah itu? Tapi di lapangan, bencana. Kalian tahu pepatah ada harga ada rupa? Demi menekan harga jadi $25, spesifikasinya disunat habis-habisan. RAM-nya cuma 128 MB. Kameranya buram kayak CCTV tahun 90-an. Layarnya kecil dan gak responsif. Dan yang paling fatal, nggak ada WhatsApp. Di India dan Indonesia, WhatsApp itu oksigen. WhatsApp itu nyawa. Orang rela nabung beli Android murah asalkan bisa WhatsAppan daripada beli HP $25 tapi terisolasi dari pergaulan. Mozilla gagal melobi Facebook, pemilik WhatsApp, untuk bikin versi web. Mereka bahkan nawarin diri buat bikinin aplikasinya, tapi ditolak. Tanpa WhatsApp, HP $25 itu cuma jadi ganjalan pintu. Kesalahan Mozilla ini membangunkan raksasa tidur. Google melihat pergerakan Mozilla di India. Mereka nggak mau kehilangan pasar masa depan. Google langsung merilis program Android One, HP Android murah, tapi speknya layak dan disupport langsung sama Google. Pasar langsung berubah. Konsumen mikir, ngapain beli Firefox OS yang aneh dan gak ada aplikasinya, kalau dengan nambah duit dikit gue dapat Android beneran? Strategi perang harga Mozilla hancur lebur. Mereka kalah telak di permainan murah-murahan. Tapi tunggu dulu, di tengah kekacauan strategi dagang ini, sebenarnya tim desain atau UX Mozilla sedang meracik sesuatu yang brilian di dapur mereka. Mereka sadar, meniru tampilan Android itu salah. Mereka ingin kembali ke visi awal. Web adalah aliran atau flow. Mereka menciptakan konsep desain baru bernama kode HAIDA. Ini adalah wujud Firefox OS yang seharusnya. Di konsep HAIDA, batas antara aplikasi dan web dihapus. Kalian nggak perlu install aplikasi. Kalian tinggal ketik di rocket bar atau kolom pencarian universal, misalnya tiket nonton. Sistem akan langsung menampilkan antarmuka beli tiket tanpa perlu download app Cinema 21 atau Traveloka. Setelah selesai, ya sudah, tutup aja. Perpindahan antar aplikasinya menggunakan edge gestures atau usap dari pinggir layar,
fitur yang sangat intuitif, yang ironisnya baru populer di Android dan iPhone bertahun-tahun kemudian. Haida adalah inovasi yang benar-benar fresh, sesuatu yang membedakan Firefox OS dari Android. Sayangnya, terlambat. Konsep Haida yang cantik itu butuh waktu untuk dibuat. Sementara di tingkat manajemen atas, kapal Mozilla mulai oleng. Terjadi perebutan kekuasaan. Visi produk berubah-ubah tiap bulan. Bulan ini fokus ke fitur, bulan depan fokus ke performa, bulan depannya lagi fokus ke HP murah. Tim engineer pusing. Kita mau bikin apa sebenarnya? Satu persatu tokoh kunci mulai lompat kapal. Andreas Gall, co-founder, cabut bikin startup sendiri. Li Gong, presiden Firefox OS, cabut bawa gerbong tim engineer dari kantor Taipei. Kehilangan kapten di tengah badai adalah resep kehancuran. Tahun 2015, Firefox OS seperti zombie. Proyeknya masih jalan, duitnya masih dibakar triliunan rupiah, tapi jiwanya sudah hilang. Versi 3.0 yang harusnya membawa desain Haida yang revolusioner itu gagal rilis, dan diturunkan jadi versi 2.5 yang nanggung. Di markas besar Mozilla, para petinggi mulai berbisik. Proyek ini membebani kita. Browser Firefox di PC mulai ditinggal orang karena kita terlalu fokus ngurusin HP. Sudah saatnya kita akhiri penderitaan ini. Lalu, datanglah hari penghakiman itu. Hari di mana Mozilla memutuskan untuk melakukan pivot, bahasa halus dari mengaku kalah. Bagaimana akhir tragis ambisi ini? Dan apa warisan Firefox OS yang diam-diam masih kita pakai di HP kita hari ini tanpa kita sadari? Desember 2015, seluruh karyawan Mozilla berkumpul di Orlando. Di panggung itu, pengumuman besar yang ditakutkan akhirnya keluar. Mozilla mengumumkan bahwa mereka berhenti membuat smartphone. Mereka menyebutnya dengan istilah keren, pivot. Mereka bilang akan beralih fokus ke Internet of Things atau IoT dan Smart TV lewat kerjasama dengan Panasonic. Tapi semua orang di ruangan itu tahu arti sebenarnya. Firefox OS di HP sudah tamat. Alasannya sederhana tapi menyakitkan. Mereka gagal membangun ekosistem. Aplikasi tidak cukup banyak, HP murahnya kalah saing sama Android, dan pengguna tidak peduli soal idealisme open web. Pengguna cuma peduli bisa main Clash of Clans apa enggak. Tahun 2016, keputusan final diambil. Tim Connected Devices dibubarkan. Ratusan karyawan di PHK. Kode B2G dihapus dari inti kode Mozilla. Mimpi untuk menjadikan web sebagai sistem operasi HP resmi dikubur dalam-dalam. Mozilla kembali fokus ke produk mereka utama, browser Firefox. Tapi, cerita ini punya plot twist. Apakah Firefox OS benar-benar mati dan hilang tak berbekas? Ternyata tidak. Ingat HP murah $25 yang gagal tadi? Kodenya masih ada, open source. Sebuah perusahaan baru bernama KaiOS Technologies mengambil bangkai kode Firefox OS itu. Mereka membuang bagian-bagian yang berat, memolisnya, dan memasukkannya ke dalam feature phone atau HP tombol fisik. Hasilnya adalah KaiOS. Sistem operasi yang sekarang dipakai di Nokia 8110 4G atau HP pisang, dan JioPhone di India. KaiOS sukses besar. Dia menjadi OS mobile terbesar ketiga di dunia, mengalahkan iOS di India pada satu titik. Jadi secara teknis, ruh Firefox OS masih hidup di saku jutaan orang, cuma ganti baju aja. Selain itu, visi Mozilla tentang web setara dengan aplikasi native akhirnya terwujud, meskipun bukan lewat OS mereka. Hari ini kita kenal Progressive Web Apps. Kalian bisa install website ke layar utama HP kalian, bisa jalan offline, bisa terima notifikasi. Persis kayak mimpi Mozilla 10 tahun lalu. Ironisnya, teknologi ini justru dipopulerkan oleh Google di Chrome. Firefox OS mengajarkan kita pelajaran mahal, bahwa menjadi benar secara teknologi saja tidak cukup, bahwa idealisme open web seringkali kalah melawan kenyamanan walled garden. Tapi keberanian Mozilla untuk mencoba mendobrak duopoli Android dan Apple patut kita acungi jempol. Mereka gagal, tapi mereka gagal dengan berani. Sekarang giliran kalian. Apakah di sini ada saksi sejarah yang pernah megang HP ZTE Open atau Alcatel One Touch Fire? Atau kalian pernah nyoba install Firefox OS di HP Android kalian? Gimana rasanya? Lemot parah atau unik? Coba curhat pengalaman kalian di kolom komentar. Kita nostalgia bareng. Kalau kalian suka pembahasan sejarah teknologi yang mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like biar algoritma YouTube sayang sama kita. Dan ada pengumuman penting nih buat warga Sans Techno. Mulai sekarang, kita bakal lebih rajin nemenin kalian. Catat jadwalnya ya, kita akan update video baru seminggu 3 kali. Tepatnya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi pastikan lonceng kalian nyala biar nggak ketinggalan konten weekend kita. Terima kasih sudah menonton video ini, saya Admin A pamit undur diri. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di video lainnya.
Bye!